Ada satu jenis telur yang sekarang paling dicari oleh orang, terutama kalau belanja di supermarket, minimarket. Katanya telur ini paling sehat, rendah kolesterol, tinggi vitaminnya. Namanya adalah telur omega. Siapa yang juga beli telur omega? Tapi pertanyaannya, apakah memang benar telur omega ini lebih sehat? Atau mungkin hanya gimmick marketing aja? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini kita akan ngobrolin sesuatu makanan sejuta umat, termasuk mungkin favorit teman-teman di sini, Sobat Sehat, yaitu telur. Tapi bukan telur biasa. Tapi telur apa? Telur omega. Nah, itu adalah telur yang sekarang banyak sekali digemari, bukan cuma oleh kalangan-kalangan tertentu ya, bahkan semuanya sekarang mencari katanya, "Dok, telur yang sehat itu apa betul telur omega?" Saya sering sekali dapat pertanyaan mungkin ketika saya buka Q&A di Instagram story saya. Itu banyak sekali follower saya, kemudian juga mungkin pasien yang juga menanyakan ketika mereka itu mau konsumsi telur, apa betul sih telur omega itu lebih sehat? Kemudian kita bisa konsumsi lebih banyak, kemudian itu tidak menyebabkan kolesterol dan lain-lain. Nah, itu kan pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin bahas mengenai telur omega, pengertian yang selama ini banyak orang pahami. Apa sih sebetulnya telur omega itu? Kalau di benaknya Sobat Sehat apa? Mungkin bisa tulis di kolom komen. Ya, banyak orang yang mengatakan, oh telur omega itu telur yang warna kuningnya itu merah dok, atau oranye itu. Kemudian tentunya yang dilihat adalah labelnya. Katanya tulisan high omega 3 gitu, tinggi omega 3, rendah kolesterol dan lain-lain. Atau mungkin ada ciri-ciri lain yang mungkin Sobat Sehat selama ini lihat, oh ini kandungan telur omega 3 nih, gitu, telur omega itu. Pertama yang ingin saya buka di sini ya, ingin saya jabarkan adalah simpelnya, telur itu kan ada bagian putihnya dan kuningnya. Itu ya. Putihnya tentunya tanpa omega 3. Ya, tidak mengandung omega 3 putihnya. Karena apa? Karena omega 3 itu adalah asam lemak. Itu. Putihnya kan tidak ada lemaknya atau lemaknya very very low. Artinya apa? Omega 3 itu adanya di kuningnya. Terutama omega 3 apa? EPA dan DHA. Itu yang paling banyak, yang paling abundance gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau selama ini kalian makan telur, tapi kalian tidak makan kuningnya, kalian makan putihnya saja, ya kalian tidak akan mendapatkan omega 3-nya. Itu meskipun kalian beli telur omega. Itu ya. Jadi itu yang perlu dipahami, karena udah beli telur omega, kemudian dimakan putihnya aja, buat apa? Omega 3-nya itu ada di kuningnya. Itu ya. Dan warna oranye atau merah yang selama ini mungkin menarik, yang mungkin sekarang itu lebih eye catching gitu, kalau telur itu kuningnya lebih merah atau lebih oranye. Itu sebetulnya bisa berasal dari dua sumber. Sumbernya apa? Bisa natural, bisa sintetis. Nah, ini yang selama ini banyak orang ini belum pahami, karena selama ini kita selalu berpikir, oh kalau telur itu warnanya oranye, warnanya merah pasti lebih baik. Sebetulnya tergantung. Ya, tergantung dari apa? Karena itu tadi, warna itu kan bisa sangat mudah ya. Ini bukan hanya telur sebetulnya. Kalau kita bicara bahan makanan apapun, kalau kita itu hanya terpaku pada warnanya, yang warnanya terlihat menarik, warnanya terlihat lebih cerah, mungkin lebih pekat dan lain-lain, ini belum tentu lebih sehat. Itu. Kecuali memang didapatkan dari sumbernya yang natural. Contoh sumber yang natural ini dari mana? Seperti dari biji rami, kemudian dari ikan
ikan teri, kemudian dari alga merah. Ketika ayam itu diberikan makanan-makanan yang bernutrisi seperti ini, betul, dia akan memiliki kandungan omega yang lebih tinggi. Artinya apa? Telur yang dihasilkan pun juga akan memiliki omega 3 yang lebih tinggi dibandingkan ayam yang tidak diberikan makanan-makanan yang bernutrisi seperti ini. Bayangin, ayam aja diberi makanan bernutrisi. Masa kamu makannya nggak bernutrisi? Ya kan? Nah, tapi juga beda halnya ketika, ya saya tidak suuzon ya, saya tidak menunjuk ke telur yang mana, tapi banyak sekali juga sekarang itu studinya di luar ya terutama itu sudah banyak ditemukan bahwa telur-telur yang kuningnya itu warnanya oranye, merah, itu juga banyak diberikan pewarna ya. Jadi pewarna makanan atau pewarna sintetis yang memberikan kuning telurnya itu jadi warnanya lebih merah, lebih oranye. Contohnya beberapa pewarna sintetis yang sering digunakan adalah kriptosantin dan kantasantin. Ya, jadi ini yang memberikan warna oranye, warna merah, kelihatannya lebih menarik. Jadi telurnya dikatakan lebih tinggi omega 3. Kalau itu hanya pewarna sintetis, tentunya itu tidak meningkatkan kandungan omega 3-nya. Itu. Jadi ini yang juga perlu kita perhatikan. Jadi jangan hanya terfokus pada warnanya. Yang penting warnanya seperti itu pasti omega 3-nya tinggi. Belum tentu ya. Jadi pertanyaannya, apakah telur omega ini lebih sehat? Pertama, ya kalau memang tadi kita dapatkan dari yang sumbernya itu natural, benar-benar dari pakan ayamnya itu diperhatikan makanan yang seperti yang tadi saya sebutkan, betul, omega 3-nya bisa lebih tinggi. Lebih tinggi 5 sampai 10 kali lipat tergantung dari bagaimana mereka pakannya. Tapi secara umum telur itu juga sudah mengandung omega 3. Jadi bukan berarti kalau telur yang bukan tulisannya omega itu tidak ada omega 3-nya, bukan ya. Tapi memang mereka punya kandungan omega 3 yang lebih tinggi, asal natural tadi. Yang kedua, kandungan kolesterolnya juga 50%, sekitar 50% ya, approximately, itu lebih rendah. Di mana 100 gramnya kandungan kolesterol telur omega ini 150 mg. Dibandingkan telur yang bukan omega, telur pada umumnya itu memang punya kandungan sekitar 250 sampai 300 mg per 100 gramnya. Itu. But again, pertanyaannya, dan saya bahas di mungkin video saya sebelumnya mengenai kolesterol. Pertanyaannya, dengan kita konsumsi kolesterol yang lebih rendah dari makanan, karena yang kita katakan di sini kan adalah dietary kolesterol ya. Bedakan dengan serum kolesterol yang kalian cek ketika kalian tes lab. Itu yang namanya LDL, HDL, ya. Kemudian triglycerid itu adalah profil lemak yang biasanya jadi satu pemeriksaan kolesterol. Nah, itu berbeda dengan kolesterol makanan. Artinya apa? Ketika kalian konsumsi kolesterol makanan lebih tinggi, bukan berarti terjadi peningkatan serum kolesterol atau kolesterol dalam darah kita. Itu dua hal yang berbeda. Jadi dengan menurunkan kandungan kolesterolnya, is it better? Well, I don't think so. Gitu. Jadi dengan menurunnya jumlah kolesterol ini pun juga menurut saya tidak selalu lebih baik gitu. Ya, kecuali memang untuk kasus-kasus tertentu itu mungkin bisa lebih beneficial atau lebih bermanfaat. Kemudian apakah telur omega itu bebas salmonella? Nah, ini bebas salmonella saya rasa juga sangat jarang ya telur itu yang mengandung salmonella. Ini sering diangkat juga, tapi sebetulnya ini juga kalau kita bicarakan secara populasinya sangat sedikit telur itu yang mengandung salmonella, kecuali itu dari ayam yang sudah kurang sehat atau sakit atau mungkin ayamnya udah bermasalah itu. Kemudian mengenai bebas antibiotik. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya lebih emphasize ya, ingin saya lebih highlight. Bahwa ini yang sebetulnya lebih penting bahwa kita perhatikan. Karena apa? Karena ketika ayam yang bebas antibiotik itu tidak selalu sama dengan telur omega. Telur yang bebas antibiotik itu kita katakan telur yang organik. Jadi tidak ditambahkan antibiotik pada waktu mereka itu tumbuh kembangnya, tidak diberikan antibiotik, tidak disuntik antibiotik. Itu yang kita sebutkan dengan telur organik. Atau yang lebih baik lagi adalah telur pasture raised. Itu bukan pasteurisasi ya, tapi pasture raised. Itu ada telur yang ayamnya itu dibiarkan lepas dari kandang.
Itu. Ini yang sekarang mungkin jarang sekali. Dulunya disebut ayam kampung, tapi ayam kampung pun sekarang juga banyak diternak, tidak dibesarkan secara pasture raised tadi. Jadi mereka bisa makan apapun, makan cacing, kemudian makan serangga, mereka bisa makan rumput. Jadi makanannya benar-benar bebas. Itu yang dikatakan pasture raised. Nah, jadi telur yang organik itu telur yang bebas antibiotik, dan ini tidak selalu sama dengan telur omega. Artinya apa? Ya, kalian perlu benar-benar untuk cek apakah memang dia bebas antibiotik, karena tidak semua telur omega itu bebas antibiotik dan tidak semuanya juga organik. Nah, di sini saya ingin mungkin sedikit bahas mengenai telur secara umum ya. Kenapa sih kita perlu makan telur? Kenapa Sobat Sehat perlu makan telur? Pertanyaannya. Karena sebetulnya pertama, selain itu harganya mungkin lebih ekonomis, terjangkau, ya telur itu juga punya banyak sekali kelebihan yang Sobat Sehat bisa manfaatkan ketika Sobat Sehat makan telur. Ini secara overall ya, bukan hanya telur omega. Yang pertama, karena telur itu punya protein utility yang paling tinggi dibandingkan sumber protein yang lain. Bahkan dibandingkan daging, ayam, ikan yang selama ini kita berpikir, oh ini lebih superior daripada telur. No, sebetulnya net protein utilization telur itu berdasarkan studi, dia itu sampai 48%. Jadi ini adalah bukan hanya protein yang diserap, tapi juga yang digunakan tubuh kita untuk membentuk jaringan. Contohnya adalah otot, itu ya, rambut, kulit, itu, dan lain-lain. Semuanya kan juga terdiri dari protein juga. Kemudian juga tentunya ini kaya akan vitamin A yang aktif, retinol, bukan provitamin A seperti yang dari bayam, kemudian kale, tomat, wortel, itu adalah provitamin A. Sedangkan vitamin A yang dalam telur itu adalah vitamin A yang aktif. Bentuknya adalah retinol. Kemudian juga kayak vitamin D, vitamin E, vitamin K, yang semuanya adalah vitamin yang larut lemak. Artinya apa? Dalam kuningnya, bukan putihnya. Kemudian telur juga mengandung kolin. Kolin ini juga banyak sekali manfaatnya untuk liver, ya, menurunkan fatty liver. Kemudian juga untuk meningkatkan pembentukan asam empedu dalam liver kita dan lain-lain. Kemudian juga ada kandungan lecithin, di mana lecithin inilah yang sebetulnya bisa sebagai antidotnya kolesterol, ya, jadi supaya tidak membuat penumpukan kolesterol yang berlebih dalam darah kita, karena ada kandungan lecithin dalam kuning telur sekali lagi. Kemudian telur secara umum juga memiliki kandungan karotenoid, terutama adalah lutein dan zeaxanthin. Ini adalah jenis karotenoidnya yang fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan kesehatan mata, mencegah katarak, itu meningkatkan vision, penglihatan kita, ya. Kemudian telur juga mengandung vitamin B kompleks, terutama adalah biotin. Ini yang paling banyak mungkin di highlight karena ini juga sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan rambut, mencegah rambut rontok, ya, meningkatkan mungkin ya kelebatan, ya, supaya rambutnya lebih lebat. Biotin mungkin sangat sering Sobat Sehat dengar ya. Ini juga terkandung dalam telur. Kemudian telur juga punya kandungan spesifik yang namanya adalah sphingomyelin. And again, ini ada di bagian kuningnya. Jadi sphingomyelin adalah salah satu jenis fosfolipid yang tujuannya, benefitnya bisa mencegah pembentukan plak. Nah, that's why banyak sekali studi yang mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara konsumsi telur dengan penyakit kardiovaskuler. Bahkan kandungan dalam telur sphingomyelin ini bisa mencegah pembentukan plak pada pembuluh darah kita. Jadi sekarang gimana dok cara konsumsi telur yang sehat? Entah kalian mau dapetin dari telur omega atau mungkin dari telur yang tidak omega. Menurut saya yang lebih penting adalah kalian dapatkan itu telur yang organik atau pasture raised tadi. Cara konsumsinya gimana? Yang pertama adalah tentunya pengolahannya itu penting. Olah dengan cara yang sehat. Cara yang sehat gimana dok? Bisa kalian poach, bisa kalian buat scrambled egg, orak-arik, bisa kalian buat omelet. Yang penting jangan digoreng, ya, gitu. Jangan menggunakan minyak yang berlebihan dengan suhu yang tinggi. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah kombinasikan dengan menu yang bernutrisi. Mau telurnya itu telur omega yang benar-benar mahal, sebaik apapun, tapi kalau kombinasinya adalah gorengan, kerupuk, keripik,
Ya, belum lagi dengan minumannya yang serba minuman-minuman kemasan, minuman manis-manis. Nah, ini yang sebetulnya juga perlu kalian perhatikan karena satu bahan makanan tidak akan membuat atau menyelamatkan kalian dari keseluruhan pola makan kalian. Komposisi, kombinasi itu penting. And last but not least adalah pahami kebutuhan harian. Ya, jadi saya yakin banyak sekali yang akan tanya, "Dok, yang bagus makan telur berapa butir?" Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Karena apa? Karena saya nggak tahu kebutuhan harian kalian yang tanya itu berapa. Nah, kebutuhan harian ini menentukannya berdasarkan apa? Berdasarkan BMR dan TDEE. Nah, makanya biasanya untuk pasien-pasien yang konsultasi sama saya secara personal, biasanya saya akan hitungkan dulu kebutuhannya berapa. Kemudian saya bisa baru menyarankan sesuai dengan kondisi kesehatannya, sesuai dengan goalnya, tujuannya. Tapi ya tentunya perlu dengan konsultasi personal. Tidak bisa saya mengira-ngira itu karena tiap orang punya kebutuhan dan kondisi kesehatan yang berbeda. Semoga sampai sini bisa dipahami dan sekarang kalian lebih bisa wise, lebih bisa bijak ketika kalian memilih telur. Jangan sampai cuma termakan jimik-jimik, tidak tahu sumbernya, tidak tahu apakah ini benar-benar telurnya mengandung omega atau tidak. Tanyakan pada orang yang berkompeten dan jangan memakai asumsi sendiri. Semoga bisa bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Banyak orang yang mengatakan, oh telur omega itu telur yang warna kuningnya itu merah dok atau oranye itu. Jadi pertanyaannya, apakah telur omega ini lebih sehat? Kalau memang tadi kita dapatkan dari yang sumbernya itu natural, benar-benar dari pakan ayamnya itu diperhatikan yang tadi saya sebutkan, betul, omega 3-nya bisa lebih tinggi. Lebih tinggi 5-10 kali lipat tergantung dari bagaimana mereka pakannya. Tapi secara umum, telur itu juga sudah mengandung omega 3. Jadi bukan berarti kalau telur yang bukan tulisannya omega itu tidak ada omega 3-nya, bukan ya. Tapi memang mereka punya kandungan omega 3 yang lebih tinggi, asal natural tadi. Yang kedua,